Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah dengan NIM 20200-137, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ulasan UUD Cipta Kerja. Yang pertama yaitu eh, tujuan UU Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja disingkat UU Cipta Kerja atau UU CK atau Undang-Undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 28 Oktober oleh DPRI dan diundang-undang pada 2 November dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izinan usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang tanah 1187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Omnibus Law dianggap oleh beberapa orang bertentangan dengan sifat demokrasi. Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan menguntungkan pemilik perusahaan, terutama perusahaan asing, konglomerat, kapitalis, investor, terutama investor yang merugikan hak pekerja merata, serta meningkatkan de- deforestasi Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Untuk selanjutnya, ya langsung saja ke isi UU Cipta Kerja. Untuk isi UU Cipta Kerja, yang pertama yaitu pengupahan. Menteri Keuangan Kerajaan Manker Ida Fauziah menetapkan bahwasannya substansi keterangan kerja yang diatur dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perpu 2022 sejatinya merupakan pekerjaan atau buruh yang menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis. Ujur Makar Ida. Pada keterangan resmi Ida mengatakan terdapat 5 substansi ya yang dapat disimpulkan dalam Perpu ini. Untuk 5 substansi saya hanya mengajarkan 3 poin saja. Yang pertama yaitu sistem pengupahan. Untuk sistem pengupahan, Cipta Kerja menggantikan sistem upah minimal sektoral dengan sistem upah minimum provinsi. Artinya penempatan besar upah minimum tidak dilakukan per sektor, tapi oleh pemerintahan provinsi berdasarkan pertimbangan sejauh faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja. Dan selain upah minimum provinsi, UU Cipta Kerja juga meningkatkan pendapatan upah minimum kabupaten atau kota untuk sektor-sektor tertentu terhadap upah sektor-sektor tertentu memperhatikan kondisi ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu upah di luar minimum. UU Cipta Kerja mengakomodasikan kemungkinan adanya peraturan upah di luar upah minimum. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dan pekerja untuk menentukan upah yang lebih sesuai dengan
kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, untuk yang ketiga yaitu pemberian tunjangan. UU Cipta Kerja juga mengatur tentang pemberian tunjangan bagi para pekerja. Tunjangan ini dapat diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan perumahan, atau tunjangan lainnya yang telah disepakati atau perusahaan dan pekerjaan antara perusahaan atau pekerjaan. Untuk selanjutnya yaitu kontrak kerja. Eh, Aturan terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKW atau PKWT) atau kontrak pekerjaan tertuang di pasal 56 sampai 59 Perpu Cipta Kerja. Terkait kontrak kerja, Perpu Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan yang ada pada UU Cipta Kerja, di mana keduanya tidak membatasi jangka waktu PKWT seperti yang sebelumnya diatur oleh UU Ketenagaan Kerja. Menurut pasal 51 ayat 1, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurutnya jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu yang pertama yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Nah, 6 itu pekerjaan yang jenisnya dan sifatnya atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Cuti dan libur. Nah, perubahan paling besar terlihat dari jenis cuti yang dan istirahatnya yang diberikan berbeda-beda dengan ketentuan sebelumnya pada Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Penulisan wajib memberikan cuti kepada pekerjaan meliputi cuti tahunan dan cuti atau istirahat panjang. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan sekurangnya palingan 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerjaan yang telah bekerja selama 6 tahun. Selanjutnya yaitu pengupahan. Untuk pengupahan dalam Perpu Cipta Kerja disebutkan bahwa pemberian pengupahan menjadi 9 kali tanggung jawab ditanggung oleh pengusaha sebagai bunyi ketentuan pasal 156 ayat 1 dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengujian wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian sebenarnya akan diterima. Demikian bunyi ketentuan pasal ayat 1 sampai ayat 156 ayat 1 yang diubah dengan proper teranyar itu. Jika menggunakan asumsi dengan masa kerja yang paling lama adalah 8 tahun atau lebih, maka sesuai dengan Perpu Cipta Kerja, karyawan atau pekerjaan yang terkena PHK akan mendapatkan pesangon 9 bulan upah. Selanjutnya jika ditambah uang penghargaan di mana tercatat itu memiliki masa 24 tahun atau lebih, maka akan mendapatkan 10 kali upah. Artinya total bisa didapatkan apabila terjadi PHK adalah sebanyak 19 kali upah atau gaji yang berasal dari uang pesangon dan uang penghargaan. Selanjutnya yaitu jaminan kehilangan kerja. Pemerintahan setelah memiliki program jaminan kehilangan kerja dan
membantu para pekerja yang terkena PHK, ada beberapa syarat agar bisa mengikuti program JKP. Bagi buruh yang bekerja di sekitar usaha menengah dan besar, perusahaan harus sudah terdaftar di 5 program jaminan sosial lainnya. Eh, Sementara bagi pekerjaan di usaha kecil, jaminan pensiun tidak menjadi syarat kepesertaan JKP. Pengeluaran JKP wajib dibayarkan dengan porsi 0,46 dari upah per bulan. Pemerintah juga wajib berkontribusi dengan membayarkan sebesar 0,22% dari total rupiah setiap bulannya. Pertama yaitu dana jaminan kehilangan pekerjaan. UU Cipta Kerja menciptakan dana jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS ketenaga kerjaan atau lembaga lainnya yang ditunjuk. Itu yang kedua yaitu penerima jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu seperti memiliki jangka waktu pekerjaan yang telah ditentukan terdaftar sebagai peserta jaminan kehilangan pekerjaan dan mengalami kehilangan pekerjaan berhak menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam hal ini, pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan wajib membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sebenarnya yang harusnya diterima. Berikut ada beberapa poin yang perlu diperhatikan terhadap pemutus hubungan kerja. Yang pertama, alasan pemutus hubungan kerja tersebut. Untuk UU Kerja mengatur alasan yang dapat menjadi dasar untuk melakukan PHK antara lain yaitu alasan ekonomi, seperti perusahaan mengalami kerugian yang berkelanjutan, perubahan teknologi. Yang kedua yaitu produksi, seperti penghentian kegiatan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu aturan yang merugikan bagi pekerjaan. Untuk aturannya, sejak pembahasan dimulai DPR dan pemerintahan pada tahun lalu, UU Cipta Kerja memang menuai kritik baik dari kalangan buruh maupun akademisi. Selain menteri yang dianggap merugikan pekerjaan, proses penyusunannya dianggap bermasalah. Mereka diantaranya Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) bernama Konfederasi Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia atau SPSI. Berikut adalah sejumlah poin dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerjaan. Yang pertama, sistem kerja kontrak. Dalam UU Cipta Kerja, perjanjian kerja ini waktu tertentu PKWT tidak dibatasi periode dan batasan waktu kontrak. Yang kedua yaitu praktis outsourcing meluas. UU Cipta Kerja tidak mengatur batasan kinerja pekerjaan yang dapat dipekerjakan secara ahli daya atau outsourcing. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, bahwasannya outsourcing hanya dapat dilakukan jika satu pihak pekerjaan terlepas dan kegiatan terutama atau terlepas dari kegiatan produksi. Selanjutnya, keempat yaitu berkurangnya hak cuti dan istirahat dalam UU Cipta Kerja. Bagi pekerjaan hanya diperoleh sekali dalam pekan. Dengan demikian, perusahaan yang
perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, poin terakhir yaitu rentan alami PHK. Buruh rentan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, salah satunya ketika mengalami kecelakaan kerja. Nah, juga disebutkan pada pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja menyiapkan pasal 154A mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Salah satu alasannya yakni pekerjaan atau buruh mengalami sakit, berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.